Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo Pak Budi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salat gerhana. Anil Mughirati bani Su'bah. Qala angkasafatis samsu ala ahdihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma ta Ibrahimu faqalan nas in kasafatis samsu limauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayati fa idza ra'aitumuhuma fada'ullaha wasallu hatta tankasifa. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari, yaitu pada hari wafatnya Ibrahim. Lalu orang-orang berseru, terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian dan kehidupan seseorang. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai kembali seperti semula. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut, hatta tanjalia, sampai kembali terang. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut, fasallu wada'u hatta yuksafa ma bikum. Salatlah dan berdoalah sampai kejadian itu selesai atasmu. Baik, terkait dengan sholat gerhana. Bahkan ketika ada warga saat itu yang menyampaikan, oh gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim, itu Rasulullah langsung mengklarifikasi, tidak seperti itu. Kebetulan berbarengan ya. Nah itu ya, jadi waspada juga apa yang kita ucapkan ini, ya kan? Waspada kita ucapkan ini. Karena seperti ini saja Rasulullah langsung tidak boleh seperti itu. Yang terkait dengan hadis pertama, yaitu putra Rasulullah yang laki-laki ada dua. Iya, Manto ya? Siapa dan siapa? Rasulullah itu punya 6 anak. Iya. Ya kan? Ada laki-lakinya 2, laki-laki 2, yang perempuan 4. Laki-laki 2 ini siapa? Ibrahim yang kedua. Yang pertama? Abdullah kalau salah ya. Iya. Oh salah, panggilannya Rasulullah siapa? Nama kunyahnya? Qasim ini. Enak itu Qasim ya kan? Qasim. Yang ini yang perempuan? Ada Fatimah, ada Ummu Salamah istrinya. Ada Fatimah, lupa lagi Pak Manto. Iya ada 4 pokoknya. Iya lupa ini. Ada Fatimah, lupa 4. Lah qadarullah yang dua-duanya ini sudah wafat di masa kecil. Ini wafatnya balita atau usia SD gitu. Hah? Harusnya, tapi tidak ada. Makanya itu laki-laki dari keturunan Rasulullah tidak ada. Yang laki. Nah, keturunan dari laki-laki. Garis laki-laki Rasulullah tidak ada. Mutus itu. Sudah habis semua di sini. Karena itu penjagaan ya Allah, betul ya kan seperti ini. Seperti itu ya, karena wafatnya Ibrahim. Itu balik SD mungkin.
Balita atau SD awal? Balita atau SD awal dua-duanya ini? Belum balik. Enggak sampai, belum besar, ya kan? Iya, Ali. terutama Fatimah. Fatimah ini nikah dengan Ali. Ali dengan Ali. Ali ini ada siapa namanya? Husain, Hasan dan Husain. Meninggal. Siapa yang meninggal? Saya lupa. Yang dipenggal kepalanya itu, itu yang dipenggal kepalanya. Ini yang Husain itu yang meninggal. Ini yang terusnya sejarah itu ya. Lupa. Dari sini ada, saya lupa ada mungkin lain-lainnya. Ada siapa? Putri. Fatimah. Zainab. Oh iya Zainab. Rokayah. Umi Kulsum. Rukayah. Umi Kulsum terus? Fatimah. Terus sudah 4 toh. Ini Siapa? Al-Qasim Abdullah. Oh, laki-laki 3. Abdullah. Nah, ini wafat semua ini. Kecil semua. Kecil semua. Tidak ada keturunan dari jalur laki-laki. Nah, karena kejadian gerhana bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, ya, maka saat itu warga menggabungkan, ya kan? Menggabungkan dua hal, ya kan? Tapi kemudian Rasulullah mengklarifikasi, Rasulullah bersabda sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda dari beberapa tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tidak ada hubungannya, ya kan? Dan tidak juga kelahirannya, tidak kelahirannya. Jika kalian melihat keduanya mengalami gerhana, maka berdoalah. Nah, jika kita melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Lakukan sholat hingga tampak kembali. Artinya, begitu gerhana, terus tertutup pelan-pelan kan, dan sampai tampak kembali. Jadi, kalau menurut teksnya ini, sholat gerhana itu gimana? Sholat gerhana mulai dari ketutup di sini, cering, kan bergerak ke sini kan, sampai Total. ya lepas lagi. Ya, makanya sholatnya panjang. Pak Manto sholat duha sampai Al-Ikhlas, ya mungkin cukup ini, ya kan? Bisa kan jadi imam? Ya kan, ini cukup ini mungkin ya. Bacanya tartil Pak Manto, enak yang enak itu ya kan, jadi pas panjang. Kurang lebih berapa ini? 15 menit ya? Lebih. Hampir sama. Putarannya sama, dia terkait dengan itu. Iya, 15 sampai 20 menit mungkin ya sini. Ya ini selama ini. Ini panduannya. Tapi kalau misalkan enggak cocok ya enggak masalah, pokoknya sholat selama gerhana gitu aja. Terus hingga tampak kembali ada tambahannya, maka sholatlah kalian dan berdoalah hingga apa yang terjadi pada kalian terbuka kembali. Oh ada kalau di hadis yang besarnya kita doa dan sholat, gitu. Kalau di sini selama sholat itu juga berdoa. Ya ya, lanjut. An Aisyah radhiyallahu anhuma anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bikiraatihi fa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadati. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya dalam salat gerhana. Beliau salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaih dengan lafaz menurut Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan sebagai berikut. Wa ba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'atun. Lalu beliau menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan, datanglah untuk salat berjamaah. Gimana lupa saya.
Sholat gerhana sama saja ya, bulan sama matahari pelaksanaannya. Di sini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya di sholat gerhana matahari. Ya kan? Beliau melakukan sholat sebanyak 4 kali ruko, tapi 2 rakaat. Ruko loh ya, bukan sujud loh. Nah, jadi berdiri biasa, surat panjang, ruko. Setelah itu baca lagi, baca surat lagi, ya kan, baca lagi, ruko lagi, terus lanjut. Keduanya juga sama, rakaat kedua, ruko, ya, ruko lagi, baca lagi, terus baru selanjutnya. Saya rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali, ya, seperti itu. Iya, sebenarnya. Pak Manto ingat ya? Beda. Lu dulu awal pernah ikut di depan sendiri, ada ya? Di sini sering melaksanakan sholat gerhana bulan, tapi tidak pernah sholat gerhana matahari. Belum pernah ya gerhana matahari. Kerja kabeh. Sudah lama sih. Lama. Lama ya. Kapan gerhana matahari? Kecil. Kecil ya. SD waktu. Oh, 80. Di sini ada? Sholatnya enggak ada. Enggak, Sholatnya di sini ada. Pernah? Oh, saya lupa saya. Mama gelap. Saya di mana kok? Parsial paling. Yang total. enggak dapat ke Surabaya. Iya, enggak dapat ya Surabaya. Enggak Dapat ya kita ya. Ini sudah ada wis, Pak Manto untung nggak jadi imam nanti ya. Baik itu ya, seperti itu. Lanjut. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala in khasafatis samsu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwanin min qiraati suwaratil baqarati summa raka'a ruku'an tawilan summa rafa'a faqala qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awwali summa sajada summa qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awwali summa rafa'a faqala qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwali summa sajada summan sarafa faqad tajallatis samsu fa khataban nasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri lama sekitar lamanya bacaan surat Al-Baqarah. Kemudian rukuk lama lalu bangun dan berdiri lama, tetapi lebih pendek dibandingkan berdiri yang pertama. Kemudian rukuk lama, tetapi lebih pendek dibanding rukuk yang pertama. Lalu sujud kemudian berdiri lama, tetapi lebih pendek dibanding berdiri yang pertama, lalu rukuk lama, tetapi lebih pendek dibanding rukuk yang pertama. Kemudian bangun dan berdiri lama, tetapi lebih pendek dibanding berdiri yang pertama, lalu rukuk lama, tetapi lebih pendek dibanding rukuk yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala lalu sujud. Kemudian selesailah dan matahari telah terang. Beliau kemudian berkhutbah di hadapan orang-orang. Muttafaqun alaih dengan lafaz merupakan riwayat Bukhari. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan sebagai berikut: Sholahina kasafati samsu samana rakaatin fi arba'i sajadatin. Beliau sholat ketika terjadi gerhana matahari 8 rukuk dalam 4 sujud. Diriwayatkan juga hadis serupa dari Ali radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut: Sholat sita rakaati bi arba'i sajadatin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 6 rukuk dengan 4 sujud.
Abu Dawud meriwayatkan dari Ubay bin Ka'bah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Shalla faraka'a khamsa raka'atin fasajada sajadataini fa'ala fi satiyati misla dalika. Beliau salat lalu rukuk 5 kali dan sujud 2 kali serta melakukan pada rakaat kedua seperti itu. Baik saya. Jadi pelaksanaan tadi apa? Korang tadi sepanjang apa? Berdiri pertama kan? Enggak ya? Berdiri pertamanya itu sepanjang apa koro? Apa koro berapa juz? 3 juz setengah tuh. Apa koro? Ini 3 juz setengah kalau nggak salah. Kok 3 juz setengah. Pak Manto 1 juz 1 jam. Kan? 3 jam setengah Pak Manto ya. Berdiri ya. Itu kalau Pak Manto. Ini Pak Mamanya Pak Parti aja. Nah, Pak Parti di belakang itu. Ya. Bisa 1 jam ya. Nah, Bisa 1 jam lebih. makanya itu ya. Setelah itu terus pelaksanaan seperti yang tadi yang dijelaskan dengan porsi lamanya, durasinya pertama dan kedua lebih ringan yang kedua, ya kan, seperti itu. Terus ada keterangan-keterangan di bawahnya. Ada keterangan yang seperti hadis yang pertama, 4 ruku, 4 sujud. Terus itu ada keterangannya terusan di sini. Ada 6 ruku, ada 8 ruku, ada 10 ruku, berarti kan dalam 4 sujud, itu kan per rakaat tadi kan ya. Iya kan? Ini dalam 4 sujud, ini sama. Dalam 4 sujud. Tambah panjang, berarti ini ada 3 rukuk 1 rakaat. Ini 4 rukuk 1 rakaat. Ini 5 rukuk dan 1 rakaat. Ya kan? Terus gimana? Karena ini di sini disebutkan gerhana loh jarang. Tapi kok bisa banyak hadisnya, ya kan? Ya udah, beliau menyampaikan pakai ini saja yang hadis dari Aisyah. Bukan menyalahkan yang lain, tapi pakai salah satu aja ini aja. Ini aja sudah jarang kok Pak Manto ya. Ya kan, apalagi seperti ini. Ya Manto ya, seperti itu. Seperti witir Pak Manto ya. Satu aja boleh, ngapain 11? Baik itu ya. Dah, lanjut. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhu faqala qala mahabbat rihu fattu illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi waqala Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alaha adaban. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak berembus angin sedikit pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlutut di atas kedua lututnya seraya berdoa, ya Allah, jadikan ia rahmat dan jangan jadikan ia siksa. Hadis riwayat Syafi'i dan Tabarani diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata sebagai berikut. Annahu shalla fi zalzalatis sitta rakaati wa arba'a sajadatin wa qala hadza salatul ayati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan 6 rakaat, 6 ruku dan 4 sujud ketika terjadi gempa bumi, dan beliau bersabda, beginilah cara sholat jika terlihat tanda kekuasaan Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Imam Syafi'i juga menyebutkan hadis serupa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi tidak dengan lafaz akhir seperti hadis tersebut. Sudah selesai ya berarti bab ini ya. Nah, terkait dengan seperti itu, berarti kalau tidak ada keterangan apapun, informasi yang jelas dari Allah maupun Rasulullah, jangan sampai mengait-ngaitkan sesuatu kejadian alam semesta dengan turunnya bala, dengan ini, dengan itu. Karena ini tidak boleh Rasulullah, ya kan? Karena ini
akan jadi seperti ini, kan ini seperti ini. Ya, berarti kayak di kejadian di apa waktu kemarin Aceh itu Iya. seolah-olah orang Aceh itu kena azab ini gini Iya, gini gini. itu Nggak boleh. iya. Itu mungkin itu bahan introspeksi. Mungkin saya seperti ini. Mungkin mereka seperti Ya, introspeksi secara saja. pribadi Oh, introspeksi untuk introspeksi saja. memperbaiki. Ya seperti itu. Kalau Ngait-ngaitkan mengecat nggak boleh. nggak boleh. Ya kan dia mau ya. Ya kan seperti itu. Baik. Sekarang bab langsung loncat ya. Bab pakaian. Sebentar, bab pakaian. Sudah ketemu Pak Manto bab pakaian? Loncat, langsung loncat. Bapaknya lewat. Istisqa. Pak Manto apa lusan istisqa ya? Baik, lanjut ke bab pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pakaian. An Abi Amiril As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastajilluna al-hira wal hariba wal harira. Diriwayatkan dari Abu Amir Al-As'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan kemaluan dan sutra. Jadi sebentar mundur lagi ya. Sholat gerhana apapun ada kok iqamah enggak? Enggak ada, ya kan? Enggak ada sholat iqamah. Terus khutbahnya di awal atau di akhir? Di akhir, ya kan? Jadi beda dengan sholat Idul Fitri, ya kan? Dah, enggak ada iqamah Pak Manto, ya kan? Nanti kalau imamnya Pak Budi, jenengan suruh iqamah jangan mau. Komat, enggak ada ini. Baik, masuk ke bab pakaian. Sesungguhnya dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di antara umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinahan dan menghalalkan sutra. Nah, oke, baik perzinahan. Perzinahan sudah tahu ya. Kalau kita pahami seperti ini, ya udah perzinahan, sutra yang sutra. Tapi kalau kita ambil keleluasan lagi bahwa oh ternyata ada nanti kaum setelahnya Rasulullah nanti orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya kan? Perzinahan jelas perzinahan. Ya kan? Walaupun perzinahan secara umum atau memanipulasi akad nikah. Ya kan? Ada akad nikah. Seperti yang jelas-jelas saya perhatikan itu dulu nikah wanitanya itu tanpa wali yang benar. Ya kan? Jadi walinya itu bebas. Nanti tadi bawa, Pak Manto jadi walinya nikah itu. Nah, seperti itu enggak boleh. Ya kan? Seperti itu. Terus yang kedua, sutra. Sutra kenapa enggak boleh? Mau-maunya Allah kan? Seperti itu. Hanya saja di sini belum ada keterangannya ya. Ini untuk laki-laki. Sutra ini, laki-laki. Sutra tidak boleh untuk laki-laki. Sudah, sutra tidak boleh untuk laki-laki. Terus kita gimana menyikapinya? 0% sampai 100% gimana? Ya udah, karena kita di sini juga jarang pakai sutra, hindari saja pakai yang dalil yang ini 0%. Kita bukan di daerah yang kainnya banyak sutranya, ya kan? Mahal juga ya. Mahal, ya kan mahal. Kecuali bangsawan atau di orang-orang Cina banyak kalau pakaian masih mengandung sutranya sedikit itu ada. Tapi di kita sudah kapas kebanyakan kan. Jadi gimana kalau sutra ya udah di sini walaupun tidak disebutkan persentasenya, gabungannya ya sudah kita ambil kalau sutra tinggalkan saja. Enggak ada campuran. Ya kan. Nah itu ya, jadi terkait dengan ini. Lanjut. Untuk laki-laki ini, perempuan enggak apa-apa. Di surga ada. Iya. An Hudzaifah
radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasraba fi aniyati dhahabi wal fiddati wa an ta'kula fiha wa an lubasil harib hariri wadiyaji wa an tajlisa alai. Diriwayatkan dari Zaifah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum dan makan dalam tempat tidur tempat terbuat dari emas dan perak, memakai pakaian dari sutra tipis dan tebal serta duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Oh, ada tambahan lagi di sini ya. Bahwa di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang alat makan dan minum terdiri dari emas dan perak. Dilarang yang kita gunakan ya. Kita gunakan emas dan perak dilarang. Prosentasenya gimana? Wis ambil aja yang 0%. Walaupun itu 1% gimana sudah usah. Iya kan, menghindari itu lebih aman. Ya kan, enggak usah. Terus yang kedua, sutra. Sutra tadi dipakai, ternyata di sini ada dipakai untuk pakaian dan alas duduk. Oh, ternyata enggak boleh. Tidak hanya pakaian saja, alas duduk juga enggak boleh. Apalagi buat ibadah ya. Nah, apalagi buat ibadah. Ya, mana ya? Ya, seperti itu. Khusus untuk laki-laki. Yang ini untuk semuanya. Kalau yang sutra ini khusus laki-laki. Kalau perempuan masih boleh. Ya. Ada sutranya Pak Mantap pakaian istrinya. Oh, no. Rupanya karo, Bos. Nah, itu ya, sutra emas dan perak. Ya kan? Lanjut. An Umar radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubasil hariri illa maudi'a isba'aini aw salasin aw arba'in. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra kecuali sebesar 2, Nah, 3 ini ada atau 4 jari. Oh, ada Tambahkan tambahan. oleh dengan lafaz merupakan riwayat Muslim. Nah, ini 2, 3, 4 jari ini gimana kan? Ini ya. Jadi ada campuran. Ada campurannya, ya, tapi ya kita tidak tahu ya, campurannya lebih banyak. Di sini sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ini ya, ada tambahan. Terus lanjut. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad. rakhasa li abadi rahmani bani Aufin au wazubairi fi qamisil hariri fi safarin min hakkatin kanat bihima. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Abdurrahman Ibnu Auf dan Zubair untuk memakai pakaian sutra dalam suatu perjalanan karena penyakit gatal yang menimpa mereka, muttafaqun alaih. Nah, kecuali bagi orang-orang penyakit kulit. Khusus orang-orang khusus, ya kan? Seperti itu. Mungkin, ini belum diteliti memang kedokteran. Belum tidak apa hubungannya sutra dengan penyakit kulit. Mungkin kalau saya aja, kain sutra itu menyerap keringat. Ya kan, kalau kulit gatel, kering itu tidak terlalu gatel. Kalau keringetan tambah gatel. Ya udah, mungkin seperti itu. Ya sederhananya. Baik, itu terkait dengan pemakaian diperbolehkan untuk laki-laki, ya kan, dalam keadaan tertentu. Lanjut Pak Manto. Ya, Pak Budi. An Aliin radhiyallahu anhu qala kasani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Hulatan siyarah fakharajatu fiha fara'aitul ghadaba fi wajhi fasaqaqtuha baina nisa'i. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku pakaian dari campuran sutra. Lalu aku keluar dengan menggunakan pakaian dan kulihat kemarahan di wajah beliau, maka aku bagikan pakaian itu kepada wanita-wanita di rumahku. Muttafaqun alaih dengan lafaz dari riwayat Muslim.
Nah, seperti itu ya. Ya, maksudnya ini mungkin diberikan kepada beliau untuk diberikan istrinya, bukan dipakai, ya kan? Makanya ketika dipakai sama dari Ali nih ya, oh iya Ali ini dipakai, Rasulullah marah, maksudnya tidak seperti itu. Berikan kepada istrimu, ya kan seperti itu ya. Berarti tetap artinya tidak untuk laki-laki. Dicoba aja mungkin enggak Iya, mungkin. makanya itu. Mungkin coba. Tinggalkan aja, Mama ya. Ya, lanjut Pak Budi. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima alai dzukurihim. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dan sutra itu dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi kaum prianya. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi. Jelas ini ya. Di sini sahih menurut Tirmidzi. Emas sutra untuk wanita. Oh, belum pernah diberikan sutra Pak Manto ya? Belikan loh, jangan emas terus. Kan salah satu perhiasan kan. Dan diharamkan emas dan sutra untuk laki-laki. Jelas ini ya. Lanjut. An Imrana bani Husainin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdin an bara asara nikmatihi alaih. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang bila memberikan suatu nikmat pada hambanya. Dia melihat bekas nikmatnya itu padanya. Nah, apa ini? Apa ini maksudnya? Iya. Maksudnya bersyukur ya. Oh, maksudnya. Oh, mantap. Bekas nikmatnya. Maksudnya Allah melihat bekas nikmatnya yang dipakai hambanya lah. Apa itu maksudnya? Ya, bekas nikmatnya apa? Apa dia? Memberi nikmat dan nikmat itu terlihat. Jadi Rasulullah kan bersabda, sesungguhnya Allah itu senang ketika memberikan nikmat kepada hambanya. Ya kan? Ya jelas ini. Melihat efek nikmat yang diberikannya pada hambanya itu. Ya, apa? Saya memberikan sepeda motor untuk Pak Manto. Ya kan? Nah, saya senang bila, nah itu loh maksudnya. Jangan seperti es gabus kemarin dijual ya. Nah, seperti itu. Ketika Allah memberikan sesuatu, tampakkan kepada Allah itu, ya kan? Dengan memberikan istri emas atau sutra dipakai. Nah, itu Allah itu senang. Jangan digenggam terus, Pak Manto. Artinya itu, Dek, ini karena saya mengamalkan hadis ini, tak kasih kamu ini. Anting lagi. Itu terjadi juga pada kita ya, manusia. Artinya gini, kalau kamu nggak suka, tampannya ini. Iya benar, terima aja. Terima aja. Soal kamu nggak mau atau nggak suka dengan makanan itu ya, istilahnya nggak makan. Menyenangkan kan kalau digelem, apa-apa digelem. Ya seperti itu ya, Pak. Ini tampakkan pemberian Allah itu kepada Allah, ya kan? Tujuannya tetap kepada Allah. Misalkan dengan berpakaian rapi, bagus ketika sholat Jumat. Atau ketika sholat pada umumnya. Ya kan? Bukan, jadi gini, bentuk itulah. Saya ingin menampakkan, bukan kepada manusia. Ini luar biasa kan? Pada Allah. Untuk Allah. Misalkan besok tiba-tiba Pak Manto datang pakai sorban segala macam, Masya Allah. Lah, ini tidak paham betul hadis ini Pak Manto kan? Pokoknya disuruh kalau Jumat disuruh pakai putih, yang terbagus, wangi segala macam kan, seperti itu tampakkan, kan? Walaupun dalam proses kadar penampakannya ini ya harus disesuaikan juga, ya kan? Misalkan Pak Manto pakai sorban ke sini kan ya luar biasa. Ya, guyu kabeh kok.
ikut Ustadz dari Sulaiman ya. Ayo serpanan pakai itu ya mana ya? Luar biasa ini. Oh, waras kan. Ya, ya kan. Ya seperti itu ya. Jadi kita paham kan di sini. Tampakan, ya kan? Walaupun kepada istri seperti itu, ya kan? Ya Allah, saya sudah gimana? Terkait misalnya pakaian semua mas tadi bukan Gimana? terkait semua mas pakaian tadi bukan. Oh iya, masih terkait Ini juga. kalau misalnya ini kan Allah senang kalau hambanya itu menampakkan bekas nikmatnya. Pemberian Allah. Nah, misalnya Allah sudah menciptakan ulat sehingga jadi kain sutra. Ya saya laki-laki ingin memakainya, menikmatinya. Gitu. Itu yang dilarang. Ya makanya itu. Menampakkan nikmat. Nah makanya itu Pak Mantan nih mau beli sutra untuk istrinya kan ya Allah ini untuk istri saya. Rasulullah, hati awal harus. Terus kalau salah dengan laki-laki, saya ingin menampakkan nikmat saya dengan Enggak. Nanti Pak Mantan ngomong aja nggak ngerti hati sebelumnya gitu. Ya Mantan ya, nggak belajarnya kurang banyak kamu gitu ya Mantan ya. Menampakkan nikmat itu termasuk menjalankan larangan. Ya toh, bener nanti kan. Kaitan darah sebelumnya. Nah ya, bersyukur itu tidak hanya berbuat baik. Itu menjauhi larangan juga salah satu bentuk bersyukur. Iya toh, kita menjalankan peran sebagai hamba. Ada yang perintah, ada yang dilarang. Seperti itu ya. Nah, ini Pak Manta ya, nah, itu hadis untuk istrinya ini. Korupsi, orang duit. Terus kasih aku. Nah, itu benar, Pak Manta ya. Dikonten sama Pak Mardi nanti. Baik, lanjut Mbak Budi. Dari Ali, an Ali. An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubasil qasiyi wal muasfari. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang ada sutranya dan yang dicelup kuning. Hadis riwayat Muslim. Lanjutkan. An Abdillah ibni an Amri radhiyallahu anhu qala ra'a alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam saubaini muasfaraini faqala ummuka amaratka bihadza. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku menggunakan dua pakaian yang dicelup kuning, lalu beliau bertanya, apakah ibumu menyuruhmu seperti ini? Hadis riwayat Muslim. Baik, ada dua hadis. Hadis pertama bahwa melarang tetap sutra. Ya, tetap sutra. Terus yang kedua muasfar. Pakaian yang diwarnai dengan pewarna tumbuh-tumbuhan, warnanya itu kuning kemerahan. Kemerahan. Nah, melarang ya dua. Jadi yang sutra sama yang warna sutra jelas tidak usah dibahas ya. Ini warna pakaian warnanya kuning kemerahan. Terus hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian, melihatku mengenakan dua pakaian muasfar ini kuning kemerahan. Lalu beliau berkata, apakah ibumu? Artinya kan ada ketidaksukaan Rasulullah pada dua warna ini. Oke. Kalau kita pahami secara hadisnya, oke lah. Kuning kemerahan kita ya baca, kita tinggalkan warna kuning kemerahan. Jadi kalau Pak Manto nanti apa kampanye PDI ya pakai warna hitam aja. Kan ada hitamnya kan atau putih. Kan moncong putih kan, nah putihnya ya kan gitu. Kan tetap mau mewakili kan, warna partai toh. Ya sudah kita tinggalkan ini. Ini kalau kita pahami Oranye. ya wallahu alam kuning kemerahannya seperti apa ya? Mungkin orange kayak
oranye Oh iya Pak Hali nih. sama merah. Kuning sama merah? Orange. Oh, Kuning sama merah. Kalau Orange. 100% jadi red, merah. Kalau 50% Hah? merah jadi oranye. Ini berarti apa ini kuning Kuning sama kemerahan merah ini? jadi red, merah. Merah ya. sering anu ya. Kalau jadinya kuning kemerahan, Kuning ke merah berarti merahnya kasih 50%. kuningnya Oranye. 100. Oh iya. Jadi merah kalau Kenapa apa? Ini jadinya berarti ini kan jadinya tuh Andika ya. Orange. Orange, Tapi iya. Mamanto apa magenta. Magenta sama kuning iya jadi merah. Merah. Jadi kuning kan? Ini kuning. Ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah kuning kemerahan, kuning tampak kuning kemerahan. Yaudah kita tinggalkan seperti itu. Kalau kita pahami hadis ini secara seperti ini, yaudah ya Allah, saya pahamnya seperti ini. Jadi oranye. Tapi ada yang memahami lagi. Ada yang memahami tidak seperti itu hadis ini. Gimana? Warna yang mencolok di sekitar. Yang tidak umum. Yang tidak umum di kalangan kita. Ini ada yang memahami seperti ini. Silver. Misalkan, ya mungkin pakai jaket silver itu ya, untuk, nah itu kan mencolok ya itu. Ada yang seperti itu memahaminya. Ada yang mungkin kalau di Padang pakaian kuning emas bagi wanita itu laki-laki itu luar biasa ya kan. Nah, kalau di sini kan aneh kan Pak Manto pakai seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti dicari lagi ada dua pemahamannya. Satu, memang yaudah kalau kita paham kuning kemerahan kita pakai silahkan kita pakai. Tapi ini butuh belajar lagi. Jadi ini adalah disesuaikan dengan lingkungan. Ini apa adanya dari hadis. Ini seperti itu Pak Manto ya. Seperti itu. Baik, ada tambahan Andika? Belum ada? Tidak ada. Ayo. Ada. Ya udah jangan pilih ini. Ya Manto ya. Lanjut Pak Budi. An Asma'a Bentar lagi, binti bentar lagi. Abi Bakri Hmm? radhiyallahu anhu anna akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sholli ala Muhammad. waqfu fatal jaibi wal kumaini wal farjaini bil bidyaji. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa dia mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saku dua lengan dan dua belahannya bersulam sutra. Hadis riwayat Abu Dawud. Asalnya merupakan riwayat Muslim dengan tambahan lafaz sebagai berikut. Kanat inda Aisyata hatta fubidot fakobat tuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bal basuha fanahnu nasiluha lil mardo nastafsi biha. Jubah itu disimpan di tempat Aisyah radhiyallahu anhu hingga beliau wafat, lalu aku mengambilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengenakannya dan kami mencucinya untuk mengobati orang sakit dengannya. Bukhari menambahkan dalam kitab Adabul Mufrad sebagai berikut. Wakana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ati. Beliau biasa mengenakannya untuk memakai utusan di hari Jumat. Baik, ini terkait dengan apa yang kisahnya? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, ya kan? Itu pernah mengeluarkan jubahnya Rasulullah. Ini sudah, kalau Rasulullah sudah wafat, Rasulullah. Yang bagian di lehernya ini kita tidak tahu bentuk jubahnya seperti apa ya, jubah-jubah yang kita gambarkan ya. Di sininya lehernya itu. Bagian tepi kedua lengan, leher, lengan, dan bagian tepi depan mungkin ini, ada sutranya. Motif sutra. Bukan, ada bagian sutranya. Mungkin ininya sutra, mungkin ininya sutra, atau bagian depannya ada sakunya mungkin dari kain sutra. Ya kan, di sini kita pahami. Oh ternyata, nah terus ada keterangan tadi, yang setelahnya itu tadi. Jubah tersebut tetap disimpan Aisyah hingga dia wafat.
Dulu setelah dipakai Rasulullah, disimpan Aisyah wafat, kemudian sampai ke tangannya Asma binti Abu Bakar. Lalu aku Asma menyimpannya, berarti sudah jauh. Rasulullah kan, sudah jauh dari Rasulullah. Jubah tersebut dikenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah dikenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami menyirami jubah itu dengan air, kemudian air itu dijadikan penyembuh untuk orang sakit. Iya, itu untuk Rasulullah. Kalau kita, Ya, gimana? Itu Kalau dari jubahnya Rasulullah, jubahnya Pak Manto gimana? jubahnya Rasulullah. Hah? Ya kan? Nah, ini kayak moniran Pak Manto ya. Sembuh langsung Tapi ya. kan nggak ada perintah itu, artinya nggak ada anjuran. Nggak ada memang. Kalau bajunya Nabi bisa buat gini. Itu Nggak apa ada. pemikiran yang Wallahu a'lam ini disebutkan di sini. Jadi, hah? Asma, aku nak buat kariki. atau kepercayaannya sendiri ya? Enggak, dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Dari Asma. Dari kisah-kisah yang runtut. Artinya Rasulullah pernah dulu seperti itu. Ini kan, mengobati orang sakit dengan air dari jubah beliau. Itu ya kita gimana? Ya sudah, itu khususan beliau. Misalnya seperti menaburi bunga di makam. Jika Rasulullah manfaatan untuk meringankan siksanya yang di dalam. Kalau kita walaupun satu truk ya, dan apa tetap aja disiksa di dalam. Ya kan? Ya seperti itu ya. Allahu a'lam ini mungkin itu ya jelas itu berlaku hanya untuk Rasulullah, ya kan? Kemudian di akhir ditambahkan bahwa ternyata beliau juga memakai jubah tersebut untuk delegasi menerima tamu dari luar negeri dan ketika khotbah sholat Jumat. Nah, seperti itu. Berarti di sini apa? Mungkin ini sekali. Rasulullah memakai seperti ini, pernah memakainya, ya kan? Tapi di lain pihak Rasulullah juga melarangnya. Gimana? Ya udah, karena kita juga tidak pernah pakai sutra juga, ya sudah nggak usah pakai sutra. Iya, Pak ya. Baik, sampai sini mungkin ada tambahan terkait dengan sholat gerhana dan pakaian ini. Ini juga ini ya, termasuk dikaitkan dengan kuning kemerahan ini mencolok, ya kan? Atau terlalu membanggakan diri, ingin dilihat. Nah, ingin dilihat, Perhatian. riya lah. Riya kan sudah tidak terfokus pada warna, pada bentuk. Bener kan? Riya kan akhirnya apapun bisa dijadikan riya. Iya kan? Bajunya biasa tapi orangnya jadinya riak ya, repot juga. Ini kalau berlebihan seperti ini. Ya baik, sampai situ. Ada yang tanyakan Pak Manto? Ada, ya kan? Cuma warna, ya. Ini kalau itu dari Motif, iya kan? Ini tidak laki saja loh. Perempuan juga. Ya kan, perempuan juga. Iya, kayak kalau lihat, ya ini kembali lagi ke tradisi haji ya. Kalau sudah akhir-akhir haji itu, udah mau pulang itu, ibu-ibu dari luar pulau itu belanja emas itu luar biasa. Buat apa, Bu? Saya bilang itu. Wah, ini kalau turun pesawat tuh harus pakai semua. Itu belum nyampe rumah, turun pesawat loh. Jadi dia masih di pesawat, itu udah ganti. Sudah pakai semua persiapan. Sudah. Jadi baju khusus untuk turun pesawat itu ada. Baju khusus untuk pesawat itu ada, harus pakai seperti ini. Terus emasnya itu. Iya. Lah yo. itu kan kena hukum tersangka. Iya ya. Itu ya, harus biasa kok. Aduh. Berarti di sana belanja. Iya, loh, biaya haji plus yang 250 sampai 350 juta. Itu lebih banyak yang seperti itunya daripada biaya hajinya. Ini itu 200
Cara 250 juta, mungkin biaya untuk itu-itunya 250 juta juga. Lah, itu ya Pak Manta ya. Luar biasa. Turun pesawat sampai rumah, terus besok dijual lagi. Emas Madinah gitu ya Pak Manta ya. Luar biasa kok mereka. Bener Pak Manta ya. Kaya-kaya mereka Pak Manta. Mas Mekah. Wah, iya Pak Manta ya. Iya di kebunnya itu banyak emasnya, banyak batu bara, banyak minyak, iya kan? Kan enak tuh ya kan? Jawa. Ya. Jawa nembak. Pindah aja. Beli solar susah ada sana. Ya, aneh. Tempatnya solar tapi beli solar susah. Iya, Om ya. Ya, iya. Kayak ngolah sendiri. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.